Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Berjumpa kembali kita di perkuliahan bahasa pemrograman untuk pertemuan ke-11 ya hari ini ya. Oke. Kita lanjut lagi materi kita yaitu mengenai bab ke-9 pemrograman berorientasi objek ya. Saya share screen ya. Oke, kelihatan nggak? Halo, kelihatan nggak? Jelas nggak? Kelihatan jelas, Bu. Kelihatan ya. Mungkin kalau Anda lihat di materi Anda ya, kita melangkah dari satu materi, yaitu bermain dengan tabel. Karena Ibu rasa tidak terlalu penting untuk itu, ya, berarti kita langsung loncat saja ke materi berikutnya, yaitu mengenai pemrograman berorientasi objek. Nah, mungkin sudah pernah Ibu singgung di awal bahwa VB ini, ya visualbasic.net ini merupakan salah satu bahasa pemrograman yang mendukung untuk pemrograman berorientasi objek. Ya. Kenapa? Karena konsep object oriented ini atau pemrograman berorientasi objek, yaitu dia menggabungkan data dan fungsi ya menjadi satu kesatuan unit yang disebut sebagai objek. Ya, nanti sebuah objek akan mempunyai data dan fungsi. Data itu adalah apa yang dia punya, sedangkan fungsi itu adalah sesuatu yang dapat dilakukan oleh sebuah objek. Ya. Nah, ada hal-hal yang harus diperhatikan apabila kita berbicara tentang object oriented. Ya. Yaitu Anda akan mengenal yang namanya kelas, ya, kemudian ada atribut, ada metode, kemudian ada objek itu sendiri, dan ada inheritance. Ya, itu polanya ada inheritance, ada encapsulation atau data hiding, dan polymorphism. Ya, oke, kita lihat penjelasannya. Ya, di sini. Nah, pemrograman berorientasi objek, ya, atau Object Oriented Programming, itu disingkat dengan OOP, yaitu cara pemrograman ya, yang melihat segala sesuatunya sebagai objek. Jadi apapun ya itu dianggap sebagai objek, ya dasarnya adalah objek. Nah, sebuah aplikasi itu disusun oleh rangkaian macam objek. Ya, bahkan aplikasi itu sendiri itu disebut sebagai sebuah objek. Ya. Jadi apa itu objek atau apa itu kelas? Ya, mungkin ada yang bilang objek sama dengan kelas, ya karena kita seringkali rancu, ya menganggap bahwa kelas dan objek itu sama. Nah, sebenarnya ya kelas itu merupakan sesuatu yang sifatnya abstrak, nggak kelihatan. Ya, sesuatu yang menjelaskan struktur dari objek tersebut. Sedangkan objek itu adalah sesuatu yang lebih bersifat real, ya, lebih kelihatan, ya, yang merupakan perwujudan atau instans dari sebuah kelas, ya. Jadi memang objek dan kelas itu saling berhubungan, ya. Cuma kelas ini sifatnya umum, sedangkan objek ini sifatnya khusus, ya, perwujudan dari kelas. Nah, kita ambil contoh ya sebuah kelas dan objek. Ya, kita ambil contoh kendaraan ya sebagai pembandingnya. Nah, katakanlah kendaraan itu adalah sebuah kelas. Ya. Nah, lihat kendaraan. Nah, ya, dan punya saya rasa ya. Nah, biasanya kendaraan ini memiliki sesuatu ya sifat-sifat tertentu
yang akan membedakan dengan kelas yang lain. Jadi kendaraan itu memiliki roda, ya, kemudian punya pintu, mesin, dan lain-lain. Berarti udah bisa diperkirakan ya, kendaraan yang dimaksud di sini adalah kendaraan yang di atas roda dua, ya. Oke. Jadi karena dia memiliki roda, pintu, mesin, dan sebagainya, ya. Kemudian itu datanya, ya. Jadi sebuah kelas punya data, ya, dan juga punya fungsi. Fungsinya apa? Dia bisa mengerjakan sesuatu, bisa jalan, ya, artinya jalan maju, bisa juga mundur, kemudian bisa berbelok, ya, dan berhenti dan sebagainya, ya. Jadi semua yang disebutkan di atas itu merupakan struktur dari sebuah kelas kendaraan, ya. Jadi sebuah kelas itu punya atribut atau data dan fungsi atau metode. Nah, itu yang harus Anda ketahui mengenai sebuah kelas. Ya. Jadi dengan adanya kelas kendaraan tersebut, ya, Anda dapat membuat sebuah instan dari kelas kendaraan atau perwujudan dari kelas kendaraan. Misalnya objek sedan, ya. Jadi kalau kita bicara kendaraan, ya, kelas kendaraan itu sifatnya masih abstrak, ya. Anda masih menebak-nebak, ya, kendaraan itu yang mananya, ya. Walaupun kita ilustrasikan bahwa kelas kendaraan ini mempunyai atribut roda, pintu, dan mesin. Tapi kan banyak, ya, perwujudan dari kendaraan ini banyak. Nah, kita ambil salah satu objek, ya, yaitu sedan. Jadi seluruh struktur yang dimiliki oleh kelas kendaraan, ya, seluruh struktur baik itu apa tadi, atributnya, kemudian metodenya, itu akan dimiliki pula oleh objek sedan, ya. Sehingga, ya, objek sedan itu memiliki roda, kemudian memiliki pintu, memiliki mesin, kemudian dia bisa berjalan maju, mundur, belok, berhenti, dan sebagainya. Ya, jadi secara struktural semua objek tersebut akan memiliki sifat-sifat, ya, dan fungsi yang sama dengan objek-objek yang lainnya di dalam satu kelas, ya. Cuma nilainya yang berbeda, ya. Semua kendaraan punya roda, entah itu sedan, minibus, truk, ya, semuanya punya roda. Cuma nilainya yang berbeda, ya. Ada kalau sedan rodanya ada 4, kalau truk ada berapa? Rodanya mungkin ada 4, ada 6, atau bahkan 8. Jadi nilainya yang berbeda, ya. Oke, nah kita lanjut, ya. Selain kelas kendaraan, ada yang bisa menyebutkan kelas yang lain, contoh yang lain? Ada nggak? Rozak? Selain kelas kendaraan, Rozak? Makanan, Bu. Kelas Makanan. makanan. Kemudian objeknya apa? Belum. Sebelum Anda menyebutkan objeknya, Anda harus menyebutkan strukturnya. Ya, jadi kelas tadi punya struktur, dia punya atribut dan metode atau fungsi. Nah, kira-kira makanan itu, kelas makanan itu punya atribut apa? Bahan, Bu. Bahan. Terus? Bumbu. Bumbu. Kemudian? Sudah, Bu.
Yang Sudah. akan membedakan dengan kelas yang lain apa? Makanan, bahan dan bumbu. Rasa? Bisa, Bu. Bisa. Ya mungkin dicontohkan dari makanan tersebut ya apa objeknya? Maksudnya, Bu? Ya objek contoh nyata dari makanan tersebut. Apa? Sate, Bu, mungkin. Sate. Kemudian berarti temennya harus sama juga. Karena apa? Karena bahannya pasti sama-sama dari daging. Ya. Kemudian bumbunya dari apa misalnya? Ya. Dari bawang merah, bawang putih, ya itu harus sama kurang lebih ya untuk strukturnya. Ya. Kemudian rasanya ya. Berarti Anda mengambil rasa yang asin semuanya. Ya, benar nggak? Bisa. Benar, Bu. Nah, Benar, Bu. objeknya yaitu sate misalnya. Kemudian apa selain sate? Soto, Bu. Soto bisa ya karena dia bahannya dari daging ya. Kemudian Bakso. bakso bisa ya semuanya rasanya asin ya. Jangan Anda jadikan objek itu kue ya karena pasti berbeda ya kelasnya sudah berbeda. Nah, contoh yang lain juga misalnya ada kelas mahasiswa. Ya, Anda semua disebut sebagai kelas mahasiswa. Ya, Anda sama-sama punya atribut NIM, punya atribut nama, kemudian punya atribut jenis kelamin, kemudian tanggal lahir, ya, dan sebagainya. Artinya atribut antara mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lain itu sama. Cuma nilainya yang berbeda. Misalnya kita ambil contoh tadi objeknya adalah Rozak. Ya, Rozak punya NIM, Rozak punya nama, Rozak punya tempat tanggal lahir yang dimiliki juga oleh Ega misalnya. Ya, cuma nilainya yang berbeda. Ya, jadi itu contoh dari sebuah kelas dan objek. Ya, jadi objek itu merupakan bagian nyata dari sebuah kelas. Ya, oke, sampai di sini paham nggak kira-kira mengenai kelas dan objek? Jelas nggak? Paham nggak kira-kira? Paham lah ya. Oke. Bu. Nah, itu ilustrasinya kalau kita bicara kelas dan objek. Nah, bagaimana ya menciptakan kelas tersebut ke dalam program kita? Karena kita di sini adalah pemrograman yang berorientasi objek. Nah, bagaimana mengimplementasikannya ke dalam sebuah program ya? Nah, pertama-tama ya Anda harus menambahkan kelas itu sendiri. Berarti ada file ya yang namanya kelas ya ke dalam program kita atau ke dalam project kita ya. Nah, kemudian ada sintak untuk mendeklarasikan sebuah kelas ya. Sintaknya adalah public class, kemudian nama kelasnya apa, kemudian berisi pernyataan-pernyataan. Ya, nah di sini dalam pernyataan ini Anda jelaskan struktur dari kelas tersebut. Ya, tadi struktur dari kelas apa? Ayo. Struktur dari kelas ada dua. Apa strukturnya? Data dan fungsi. Data dan fungsi. Data itu disebut sebagai atribut yang Anda kenal dengan atribut atau properti ya. Dan fungsi itu disebut sebagai metode. Ya, jadi ada dua. Nah, nanti pernyataan itu ada di dalam public class dan end class. Nah, kemudian
dari kelas yang kita deklarasikan, ya, kita harus menciptakan objek tadi, ya, objek baru ke dalam form nanti, ya. Cara mendeklarasikan objek baru, ya, yaitu dim, ya, masih ingat dim itu adalah hak akses untuk variabel lokal, ya. Jadi dim nama objeknya apa yang Anda ciptakan dari kelas yang sudah ada, ya. Jadi dim nama objek as new class, ya. Karena mendeklarasikan sebuah objek berarti kita membuat instan baru, ya, tadi, ya, instan atau perwujudan dari sebuah kelas. Maka deklarasi sebuah objek itu sering disebut dengan instantiation, ya, atau istilahnya instansiasi. Oke. Nah, bagaimana kalau kita langsung mencoba, ya, menggunakan kelas dan objek, ya, ke dalam program kita, ya. Nah, seperti biasa, ya, Anda buat objek baru, ya. Oke. Anda buat project baru, kemudian di dalam project Anda tadi, Anda tambahkan kelas. Kalau sebelumnya, Anda sering menambahkan file, ya, add new atau add Windows form ke dalam project Anda. Nah, sekarang Anda menambahkan file yang lain, yaitu kelas, ya. Caranya sama, ya, melalui menu project atau melalui jendela Solution Explorer, ya. Anda add class. Kemudian nama kelas tersebut, ya, sesuai dengan contoh kita tadi, ya, namanya adalah kendaraan, ya. Maka akan muncul nanti, ya, sebuah tampilan editor, ya, yang berisi public class kendaraan diakhiri dengan end class. Nah, sekarang Anda tambahkan, ya, beberapa pernyataan ini di mana dia merupakan struktur dari kelas. Ada atributnya atau propertinya dan ada functionnya atau metodenya, ya. Nah, di dalam kelas tersebut kita deklarasikan dua buah properti, yaitu warna dan roda, dan sebuah metode atau function yaitu 2000 km. Ya, nanti mengenai properti dan metode akan dibahas setelah ini. Ya. Jadi Anda tambahkan public warna string sama dengan hijau. Ya, masih ingat warna ini adalah variabel yang merupakan properti juga, ya, yang bertipe data string, ya. Kemudian kita langsung beri nilainya yaitu hijau. Kemudian public roda as integer, variabel atau properti roda yang bertipe data integer yang kita beri nilainya adalah 6. Kemudian dim b, ada variabel b yang bertipe data string, ya. Kemudian public function, function ini adalah method, ya. Metodenya 2000 km string, ya, karena data yang akan kita tampilkan bertipe data string. B sama dengan waktunya ganti oli, ya. Berarti Anda menyimpan sebuah nilai ke dalam variabel B. Kemudian akan Anda beri perintah return B, ya. Artinya Anda akan mengembalikan nilai B ini ke function 2000 km. Berarti pada saat Anda memanggil nanti, ya, metode 2000 km, maka hasilnya seperti ini nanti. Dia akan mengembalikan nilai B. Oke, kita lihat dulu. Ya, ini perintah yang ada pada kelas kendaraan. Berikutnya yaitu Anda masuk ke form satunya, ya. Seperti biasa pada saat Anda membuat project baru, ya, yang tampil adalah form 1. Kemudian tadi Anda tambahkan dengan kelas, ya. Nah, di form 1
Di sini kita menjalankan programnya, ya. Kalau di kelas tadi kita hanya membuat strukturnya saja, ya. Di sini baru Anda deklarasikan yang namanya tadi objek, ya. Dim truk as new kendaraan, ya. Kemudian private sub form 1 underscore load, ya. Anda tambahkan label 1, label 2, dan label 3. Label 1 ini yaitu Anda menampilkan jumlah roda yang nilainya Anda ambil dari properti roda yang ada pada kelas kendaraan. Ya. Karena kelas kendaraan sudah diwakili oleh objek truk, berarti cara pemanggilannya yaitu truk.roda. Ya. Masih ingat ini tanda apa? Dan masih ingat kemarin? Untuk menggabungkan data. Ya. Jadi di sini Anda panggil dulu, cara memanggilnya ya, yaitu Anda panggil dulu nama objeknya, ya, jadi dia menurunkan sifat yang ada pada kelas kendaraan. Truk.roda, ya. Jadi dia akan memanggil properti roda melalui objek truk, ya. Kemudian label 2.text warnanya, ya, dia juga akan memanggil nilai properti warna, ya, melalui objek truk, ya. Dia juga akan memanggil metodenya, ya, yaitu truk.2000km, ya, pada label T3, ya. Jadi jangan lupa di formnya Anda tambahkan label 1, label 2, dan label T3. Oke, nah jadi pada contoh tersebut deklarasikan sebuah instan, ya, dari contoh yang ini, ya, yaitu instan dari kelas kendaraan, yaitu objek truk. Nah, untuk dapat mengakses properti dan metode yang terdapat pada kelas kendaraan, ya, terdapat pola tertentu yang harus kita ikuti. Yaitu kita sebutkan nama objeknya, kemudian diikuti oleh tanda titik, kemudian baru kita panggil nama properti atau nama metodenya. Contohnya tadi, ya, truk.roda. Artinya Anda memanggil, ya, properti yang ada pada kelas kendaraan melalui objek truk, ya, di mana truk merupakan objek dari kelas kendaraan. Sedangkan untuk memanggil metode, caranya juga sama, ya, yaitu sebutkan nama objeknya, kemudian titik nama metodenya. Truk.2000km, ya. Nah, jika program tersebut dijalankan, maka hasil output dari program yang kita buat tadi adalah ini, ya. Jadi jumlah roda itu adalah label 1, warnanya label 2, sedangkan waktunya ganti oli itu label T3. Ya, ini hasilnya. Oke, mungkin sebentar lagi meetingnya akan selesai, ya. Nanti kita lanjut ke link yang berikutnya, ya. Oke. Nah, saya jelaskan dulu mengenai properti dan metode tadi. Yang mungkin Anda juga udah tahu sebenarnya bahwa properti dan metode merupakan komponen-komponen yang menyusun sebuah kelas, ya, yang nanti juga akan diwarisi atau dikenal, dimiliki oleh objek, ya. Properti merupakan suatu informasi dan data yang dapat disimpan oleh sebuah kelas dan objek. Sedangkan metode itu adalah aksi, ya, sesuatu yang dapat dilakukan oleh objek dan kelas. Oke.
Nah, sekali lagi kita menggunakan analogi kendaraan, ya contoh untuk kelas kendaraan untuk membahas masalah ini. Bahwa properti yang dimiliki oleh kelas kendaraan tadi adalah roda, pintu, tempat duduk, warna, mesin, dan sebagainya. Sedangkan metode yang dimiliki oleh kendaraan yaitu maju, mundur, belok, berhenti, dan sebagainya. Ya. Nah, dari analogi tersebut kita membuat instan, ya, instan kelas dari kelas kendaraan yaitu truk tadi. Ya. Untuk properti truk yaitu dia memiliki roda berjumlah 6, kemudian memiliki 2 pintu, 2 tempat duduk, mesinnya 3000 cc, ya. Dan metode yang dimiliki oleh truk yaitu dia dapat maju, berjalan mundur, belok, dan berhenti. Nah, ini itu tadi contoh yang pertama, ya. Sekarang kita membuat perintah untuk penambahan properti ke dalam objek. Ya. Mungkin kita stop dulu ya. Kita prepare untuk link yang berikutnya. Ya. Ya, Bu. Oke. Ya, Bu. Ada 27 orang ya yang masuk ya. Oke. Kita stop dulu ya. Iya. Oke, kita lanjut lagi materi kita yang tadi. Ya. Mengenai penambahan properti ke dalam kelas. Ya. Nah, untuk sebuah properti tadi itu dapat ditambahkan ke dalam kelas melalui 2 cara, yaitu dengan cara mendeklarasikannya sebagai variabel publik yang sudah kita contohkan tadi, atau dengan menggunakan pernyataan properti. Ya, jadi kalau di awal tadi itu contohnya kita mendeklarasikan properti sebagai variabel publik. Ya. Nah, untuk contoh yang kedua ini, ya kita menggunakan pernyataan variabel publik dan pernyataan properti. Nah, cuma ada bedanya antara kedua cara tersebut. Nah, jika dia dideklarasikan sebagai variabel publik, nah properti ini disebut juga sebagai field, ya, atau atribut. Nah, kelemahan cara ini yaitu tidak adanya kontrol terhadap pembacaan atau penulisan nilai properti. Ya. Nah, sebaliknya jika kita menggunakan pernyataan properti, ya kita bisa mengontrol ya pembacaan atau penulisan nilai dari properti tersebut, yaitu dengan menggunakan perintah get dan set. Ya, kita lihat lagi contohnya. Nah, Anda tidak perlu membuat project baru, ya, tapi langsung lanjutkan saja ya di contoh yang tadi. Ya. Tapi apabila Anda masih menggunakan analoginya kendaraan, berarti Anda harus tetap membuat proyek baru. Karena apa? Ya, tidak boleh ada dua kelas yang sama di dalam satu proyek. Ya, jadi untuk lebih mudahnya, ya untuk lihat perbandingannya, Anda buat saja proyek baru, ya. Kemudian pada proyek tersebut ya Anda tambahkan lagi ya yaitu kelas kendaraan ya seperti contoh di bawah ini ya. Jadi kelasnya sama yaitu kelas kendaraan. Apa saja yang harus kita tambahkan yang menjadi struktur dan isi dari kelas kendaraan tersebut ya. Nah, di sini Anda mendeklarasikan variabel pintu dan roda sebagai variabel publik, ya, itu untuk nilai sebuah properti, dan properti, ya, pernyataan properti. Oke.
public pintu S integer sama dengan 2. Anda mendeklarasikan variabel atau properti pintu yang bertipe data integer yang nilainya 2. Kemudian public roda S integer sama dengan 4. Ya. Kemudian ada pernyataan dengan menggunakan properti, yaitu public property jumlah pintu. Ya, berarti nama propertinya adalah jumlah pintu yang bertipe data integer. Kemudian ada get dan set. Get-nya yaitu Anda harus mengembalikan nilai pintu, ya. Jadi ada variabel pintu. Kemudian set-nya adalah di sini Anda melakukan pengontrolan, yaitu jika nilai dari pintu tersebut lebih besar dari 5 atau nilai dari jumlah pintu itu lebih besar dari 5, maka pintu sama dengan 5. Nah, nilai pintu sama dengan 5. Tapi jika bukan, ya, nilai dari pintu itu sama dengan nilai value dari properti jumlah pintu. Ya, mungkin sedikit membingungkan kalau lihat perintah ini. Ya. Cuma maksudnya di sini ya pada contoh ini dideklarasikan 2 buah properti pada kelas kendaraan. Yang satunya adalah roda yang dideklarasikan sebagai variabel public. Dan yang lainnya adalah jumlah pintu yang dideklarasikan dengan menggunakan pernyataan properti. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke formnya. Ya. Untuk form 1, ya, Anda deklarasikan objek, yaitu objek sedan, ya, yang merupakan perwujudan dari kelas kendaraan. Kemudian di form tersebut Anda tambahkan 4 buah label, yaitu label 1, label 2, label 3, dan label 4. Label 1 Anda menampilkan teks jumlah roda ke-1 yang nilainya diambil dari variabel atau properti roda. Kemudian jumlah pintu ke-1 nilainya Anda ambil dari properti jumlah pintu. Kemudian di sini ada tambahan, ya, atau ada pemberian nilai baru untuk jumlah pintu dan roda. Ya. Sedan dot jumlah pintu sama dengan 10, sedan dot roda sama dengan 4. Kemudian Anda ingin menampilkan kembali, ya, untuk roda dan pintu setelah Anda beri nilai yang baru. Label 4 dot text atau di sini bisa label 3, ya. Label 3 dot text sama dengan jumlah roda kedua, yaitu sedan dot roda nilainya. Ya, Anda ambil dari variabel roda. Kemudian untuk label keempat, ya, teksnya adalah jumlah pintu kedua. Nilainya Anda ambil dari sedan dot jumlah pintu. Nah, kalau Anda lihat di sini, ya, hasilnya seperti apa? Jumlah roda ke-1 berapa? Halo? Ada yang bisa jawab? Jumlah roda ke-1 berapa? Halo? Jumlah roda ke-1 yang kita beri nilai yaitu 2. Jumlah pintu ke-1 jumlahnya berapa? Berapa? 2, Bu. Jumlah pintu. Sorry. Yang pertama rodanya 4. Pintunya 2. Ya, karena kita beri nilai yang pertama rodanya 4, pintunya 2. Kemudian kita beri nilai baru. Ya, berarti ini rodanya bisa Anda ganti jadi 6, ya, untuk melihat perbedaan. Jadi jumlah roda yang kedua adalah berapa? Kalau di sini 4, berarti jumlah rodanya 4. Kalau di sini 6, berarti jumlah rodanya yang kedua adalah 6.
Kemudian jumlah pintu yang kedua berapa? Berapa jumlah pintu yang kedua? 4. Hmm? Jumlah pintu yang kedua adalah berapa? 2. Ada yang 2, 2. ada yang di sini kita set dan jumlah pintu sama dengan 10. Ya. Jadi jumlah pintu yang kedua adalah 10. 10. 10. Ya. Oke, kita lihat hasilnya. Ya. Jumlah roda yang kedua, jumlah pintu yang ke-1, 2. Kemudian jumlah roda yang kedua 4 tadi, ya seharusnya 6, kita rubah ke 6. Tapi jumlah pintu yang kedua adalah berapa? 5. Karena tadi ya di properti jumlah pintu sudah kita lakukan pengontrolan. Yang gini. Oh iya. Ya. Jumlah pintunya kita beri nilai 10 tadi. Ya, tapi di sini ada pengontrolan. Jika nilai jumlah pintu lebih besar dari 5, 10 lebih besar dari 5 atau lebih kecil dari 5? Lebih besar dari 5. Lebih besar. Besar, Bu. Benar ya, 10 lebih besar dari 5. 5. Berarti yang dijalankan adalah pintu sama dengan 5. Ya. Nah, jika 10 tadi ya atau nilai yang Anda berikan lebih kecil dari 5, berarti pintunya sama dengan nilai yang diberikan. Makanya tadi enggak ikut 10 ya. Jumlah pintunya Anda kasih nilai 10, tapi dia nggak ngikut karena di sini sudah Anda lakukan pengontrolan. Ya. Oke, makanya nilai pintu yang kedua adalah 5. Kalau roda, ya, roda kita beri nilai berapapun, ya, untuk nilai berikutnya dia akan menampilkan nilai yang terbaru. Ya, misalnya Anda kasih nilai tadi, ya, Anda kasih nilai sedan dot roda sama dengan 11. Berarti nanti roda yang kedua sama dengan 11. Ya, tidak ada pengontrolan. Jadi terlihat bahwa sebuah properti yang hanya bersifat field tadi ya, yang contoh properti roda itu tidak dapat dikontrol nilainya. Jadi ketika begitu diberi nilai yang baru, dia akan mengikuti nilai yang baru. Sedangkan untuk properti jumlah pintu, kita mampu ya melakukan pengontrolan pemberian nilai. Nilainya akan tetap 5 ya karena sudah Anda beri batasan. Oke. Nah, itu contoh yang kedua ya. Nah, berikutnya bagaimana menambahkan metode ke dalam kelas ya. Masih menggunakan contoh yang tadi ya. Masih menggunakan contoh yang ini, tinggal Anda tambahkan function check only ya. Anda tambahkan public function check only. Dim km as integer sama dengan 1000, check sama dengan km mod 1000, if check sama dengan 0, ya, then check sama dengan harus ganti only, else tidak perlu ganti only. Jangan lupa di dalam sebuah function ada return-nya, ya. Ya, jadi ini untuk mengembalikan suatu nilai ya ke metode tersebut, ya. Maksudnya di sini Anda mendeklarasikan variabel km ya di dalam metode function ini ya. Metode km yang bertipe data integer sama dengan 1000. Ya, Anda beri nilai km ini sama dengan 1000. Kemudian di sini ada proses. Cek sama dengan km mod 1000. Tahu mod itu apa? Dan tahu nggak? Mod. Dan tahu nggak mod? Mod itu adalah sisa bagi, ya. Jadi km tadi yang nilainya 1000, mod 1000, hasilnya berapa? Mod 1000 mod 1000, hasilnya berapa?
Ada yang tahu nggak? Mod itu adalah sisa bagi. Jadi kalau 1000 bagi 1000, ya, 1000 mod 1000 hasilnya adalah 0. Ya, karena apa? Karena 1000 dibagi 1000 sama dengan 1. Tidak ada sisanya, ya. Kecuali 1001 mod 1000, ya, hasilnya adalah 1 karena sisanya adalah 1. Jadi, jika nilai cek sama dengan 0, maka cek sama dengan harus ganti oli. Tapi jika bukan 0, berarti tidak perlu ganti oli. Cuma dilihat cek di sini di atas, ya, Anda tambahkan variabel cek, ya, di atas. Ini bertipe data string. Berarti yang tampil adalah teks atau tulisan. Nah, di form tadi, ya, Anda tinggal menambahkan label lagi. Entah itu label 5, ya, kalau contoh ini label 3. Ya, yaitu untuk memanggil metode check oli, yaitu label 3.text sama dengan sedan.check oli. Ya, hasilnya seperti ini. Nah, ya, karena cek sama dengan 0, ya, 0 sama dengan 0, berarti yang dijalankan yaitu cek sama dengan harus ganti oli. Nah, itu contoh penggunaan kelas dan objek, ya, yaitu dengan menambahkan propertinya dan menambahkan metodenya, ya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan untuk pembahasan ini? Belum, Bu. Belum, ya, belum kelihatan apa yang mau ditanya, ya. Oke. Iya, Bu. Ada, berarti kita langsung ke pembuatan aplikasinya, ya. Oke. Yang lain mungkin bisa sambilan, ya. Saya stop dulu ya yang ini ya, untuk materinya, ya. Iya, Bu. Oke, kita masuk ke aplikasinya. Oke, kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya? Oke, yang pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu kita buat project baru. Oke, create project. Oke, nama projectnya misalnya OOP, ya, Object Oriented Programming, contoh OOP. Contoh OOP. Oke. Nah, seperti biasa, ya, pada saat Anda membuat project baru yang tampil adalah form 1. Nah, sekarang Anda ingin menambahkan kelas tadi, ya, karena kita sudah bermain dengan kelas. Oke, caranya bisa melalui menu project, tambahkan add class, atau melalui jendela Solution Explorer, ya. Klik kanan pada nama project, kemudian pilih add, kemudian tinggal Anda pilih apa yang ingin Anda tambahkan, yaitu kelas. Ya. Untuk nama kelasnya sendiri tadi adalah kelas kendaraan. Jadi kendaraan, ya. Anda add. Nah, dia menampilkan tampilan editor seperti ini, ya. Public class kendaraan diakhiri dengan end class. Nah, kita buat perintahnya, ya. Contoh yang pertama tadi apa? Dim apa? Warna, ya. Warna string sama dengan hijau. Kemudian dim apa tadi? Roda, ya. Roda atau pintu? Integer sama dengan 2. Sorry, 4, ya. Apa pintu sih?
contohnya? Kita lihat ya. 6. Berarti roda ya. Roda ya, sama dengan 6. Kemudian ini sudah ada propertinya ya, tapi masih dengan cara apa tadi, fill ya, pernyataan fill, masih pernyataan fill. Kemudian sekarang untuk metodenya ya. 2000 km ya, S string. Tadi. Public class dim BA string, Bu. Oke. Kosong. B sama dengan apa tadi? Bel. Tiga. Ganti oli dong. Harus ganti oli ya. Waktunya ganti oli dong. Masih ya. Masih ada suaranya ya. Halo. Aku lanjutkan ya. Halo, mana suaranya? Aku lanjutkan nggak nih? Halo, masih ya?